Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Marifat Tima Usfinit dengan NPM 33230005. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai 26 episode dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya baik, untuk tidak memperpanjangkan waktu, pada slide ini kita diperlihatkan mengenai Merdeka Belajar itu sendiri. Jadi baik, bahwa Merdeka Belajar ini adalah infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Jadi bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan juga minat belajar siswa. Itu merupakan bagian dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang berikut kita lihat bersama pada slide berikut mengenai episode pertama dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya baik, pada episode pertama dalam kurikulum Merdeka Belajar ini mengenai 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Pada episode pertama ini, Menteri Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi, Mas Menteri atau yang bisa kita kenal dengan Nadiem Makarim, mengeluarkan 4 pokok program Merdeka Belajar. Keempat pokok program Merdeka Belajar yaitu yang pertama adalah USBN atau yang bisa kita kenal dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Pada USBN ini tahun 2020 USBN ini diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Yang kedua itu adalah ujian nasional atau UN. Tahun 2021 UN berubah menjadi asesmen, kompetensi minimum dan juga survei karakter. Yang ketiga adalah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Guru bebas mengembangkan format RPP minimal berisi 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen. Yang keempat adalah peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi, mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di daerah. Yaitu merupakan bagian dari episode 1 dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua adalah episode pada slide berikut mengenai Merdeka Belajar, yaitu episode kedua dalam kurikulum Merdeka Belajar. Pada poin dari kampus Merdeka ini, yang pertama adalah pembukaan program studi baru, yang otonomi bagi perguruan tinggi berakreditasi A dan B, membuka program studi baru bukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi yang sudah ditetapkan secara otomatis diperbarui. Dan yang ketiga adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Persyaratan itu dipermudah tanpa ada akreditasi minimum dan dapat diajukan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, episode ketiga atau slide berikut, episode 3, penyaluran dan penggunaan dana BOS. Yang pertama adalah penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah. Tahapan penyaluran 3 kali per tahun. Yang kedua adalah penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah, maksimal 50% untuk pembayaran kuno honor dengan syarat ketentuan yang berlaku. Yang berikut adalah nilai satuan BOS meningkat. Dan yang keempat adalah pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Pelaporan dilakukan daring untuk meningkatkan akuntabilitas. Yaitu merupakan bagian dari episode 3. Lanjut lagi, slide berikut episode keempat mengenai program organisasi penggerak. Pada program ini memiliki 4 pokok kebijakan juga. Yang pertama itu adalah mendorong hadirnya ribuan sekolah penggerak. Yang kedua, sasaran program hingga 2022 untuk 50.000 guru. Yang berikut diberikan pada organisasi penggerak dengan kategori
dengan kategori tertentu berdasarkan rekam jejak organisasi. Yang berikut adalah monitoring atau evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan dan juga program yang sesuai. Yang berikut, slide berikut episode kelima, yaitu mengenai guru penggerak. Pada episode yang kelima ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui guru sebagai agen teladan dan juga ober perubahan. Yang berikut adalah slide berikut episode ke-6 tentang transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi. Yang pertama itu ada insentif berdasarkan capaian IKU untuk PTN. Tambahan pendanaan untuk PTN yang dihitung berdasarkan capaian 8 IKU. Yang kedua adalah Comparative Fund Program, kompetensi kampus merdeka atau untuk PTN dan PTS, dana kompetensi sebesar 500 miliar. Yang ketiga adalah Matching Fund untuk kerjasama dengan mitra untuk PTN dan juga PTS, di mana dana yang tersedia yaitu sebesar 250 miliar. Slide berikut tentang program sekolah penggerak atau episode 7-nya. Sekolah penggerak sebagai katalis untuk mewujudkan pendidikan Indonesia diawali dengan SDM kepada kepala sekolah dan guru yang fokus pengembangan hasil belajar siswa secara holistik sehingga terwujud profil pelajaran Pancasila. Yang pertama adalah program sekolah penggerak meliputi kolaborasi Kemendikbud dan juga Pemda. Yang kedua adalah sasaran sekolah penggerak adalah hasil belajar di atas rata-rata. Dan yang ketiga ada 5 intervensi program sekolah penggerak, kerjasama Kemendikbud dengan Pemda memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Slide berikut adalah episode ke-8, Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan. Menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam. Yang berikut, slide berikut episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan juga berkualitas. Pada slide berikut tentang episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Yang pertama adalah Kemendikbud dan LPDN berkolaborasi memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan. Yang berikut, slide berikut adalah episode 11, Kampus Merdeka Vokasi, di mana yang pertama adalah fokus utama, dan yang kedua itu adalah dukungan transformasi D3 menjadi sarjana terapan D4. Yaitu merupakan pembahasan dari episode ke-8 ke-11. Lanjut lagi pada episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Sipla, di mana tahun 2019 Kemendikbud merilis Sistem Informasi Pengadaan Sekolah Sipla. Sipla adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan program pengadaan barang dan jasa secara daring. Itu merupakan bagian dari episode ke-12 yaitu Sekolah Aman Berbelanja Bersama Sipla. Yang berikut, slide berikut adalah Merdeka Belajar episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia. Pertama kalinya di Indonesia kanal yang khususnya menayangkan kekayaan seni dan budaya yaitu Kanal Budaya bermitra dengan masyarakat serta pelaku dan komunitas seni budaya. Yang slide berikut adalah Merdeka Belajar episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Permen PPKS atau Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman.
yaitu merupakan bagian dari episode ke-14. Pada slide berikut, yaitu episode ke-15, mengenai kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Dalam pemulihan pembelajaran, sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih, yaitu apakah dapat menggunakan kurikulum 2013 secara penuh dan juga kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Berikut adalah slide berikut tentang Merdeka Belajar episode ke-16, akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Pada tahun 2022, pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan, dan bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang berikut adalah Merdeka Belajar episode ke-17. Slide berikut. Revitalisasi bahasa daerah. 38 penyebab bahasa daerah punah, atau dalam 30 terakhir, 200 bahasa daerah di dunia punah. Di Indonesia terdapat sekitar 718 bahasa daerah, namun banyak yang kondisinya terancam punah dan kritis. Pada slide berikut, yaitu Merdeka Belajar episode ke-18, Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana. Dana Indonesiana merupakan dana abadi kebudayaan, artinya dana pokok dari Dana Indonesiana tidak akan pernah digunakan dan akan diinvestasikan selamanya. Yang berikut, slide berikut adalah Merdeka Belajar episode ke-19, Rapor Pendidikan Indonesia. Di mana apa itu Rapor Pendidikan Indonesia? Rapor Pendidikan Indonesia itu diluncurkan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk memperoleh kondisi masing-masing dan melakukan perbaikan. Yang berikut itu adalah Merdeka Belajar episode ke-20, slide berikut, praktisi mengajar, di mana Kemendikbudristek mengundang perguruan tinggi untuk membuka mata kuliah bagi praktisi yang tertarik mengajar. Itu sangat bagus. Yang pertama itu praktisi mengajar bersama dosen. Yang kedua, honor praktisi didanai oleh Kemendikbudristek, dan juga tersedia Rp 140 miliar untuk 2.500 mata kuliah di bawah naungan Kemendikbud dan Listik. Yang berikut itu adalah episode ke-21, Merdeka Belajar episode ke-21 mengenai dana abadi perguruan tinggi, di mana pokok kebijakan dana abadi perguruan tinggi ini ada pendanaan pendidikan tinggi yang perlu ditingkatkan agar kampus-kampus itu dapat bersaing di tingkat dunia. Yang berikut, slide berikut adalah tentang Merdeka Belajar episode ke-22, transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi atau PTN ini dibutuhkan untuk menyambung transformasi kebijakan yang telah dilakukan di pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi. Itu merupakan bagian dari Merdeka Belajar episode ke-22. Pada slide yang berikut, yaitu episode ke-23, Merdeka Belajar ke-23. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu, disertai dengan pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia.
Itu merupakan bagian dari Merdeka Belajar episode ke-23. Merdeka Belajar yang berikut tentang Merdeka Belajar episode ke-24 itu merupakan kebijakan yang mendasari transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dimulai sejak ajaran baru, tahun ajaran baru. Merupakan bagian dari Merdeka Belajar episode ke-26, 25. Yang berikut 24, yang berikut adalah episode ke-25 dalam kurikulum Merdeka Belajar. Itu ada mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, di mana Permendikbudristek PPKSP bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berbinekaan, dan aman bagi semua murid, guru, tenaga pendidik untuk mengembangkan potensinya. Yang berikut adalah Merdeka Belajar episode ke-26 tentang transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Ini merupakan bagian terakhir atau dari sekian episode, ini merupakan bagian terakhir dari episode dalam kurikulum Merdeka Belajar. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini bertransformasikan menjadi lebih sederhana dan berfungsi sebagai kerangka juga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tidak lagi preskripsi atau mengatur secara rinci. Itu merupakan bagian dari Merdeka Belajar episode ke-26. Ada juga sistem akreditasi pendidikan tinggi, di mana Merdeka Belajar episode kedua tadi, Kampus Merdeka, merupakan langkah awal transformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi. Merdeka Belajar episode ke-26 ini meneruskan transformasi dengan meringankan beban administrasi dan juga finansial akreditasi pendidikan tinggi. Meliputi apa? Meliputi yang namanya situasi akreditasi pendidikan tinggi disederhanakan. Yang berikut, pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib. Juga yang terakhir adalah akreditasi pendidikan tinggi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi. Itu merupakan bagian dari Merdeka Belajar episode ke-26 mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Ya, jadi bahwa di sini juga pada slide berikut ada kesimpulannya. Jadi baik, kesimpulannya di sini adalah kurikulum Merdeka sangatlah penting untuk diimplementasikan pada sekolah untuk mengikuti perubahan arah kurikulum. Yang berikut, perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar dapat membantu sekolah untuk mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sekolah. Penerapan asesmen kurikulum Merdeka memberikan wawasan kepada guru tentang hasil pada rapor pendidikan. Ya, itu merupakan bagian kesimpulan dari 26 episode kurikulum Merdeka Belajar. Jadi bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan juga minat belajar siswa. Ya baik, mungkin dari saya hanya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.